syirik asghar tidak terasa. Rasulullah sangat mengkhawatirkan ini. Karena Rasul katakan, inna aqwama ma akhafu alaikum syirkul asghar, sungguh aku sangat dan amat khawatir kepada kalian kalau kalian melakukan syirik asghar. Maka spontan para sahabat menanyakan kepada Rasul, qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat matur kepada Rasul menanyakan tentang syirik asghar. Ya Rasul, apa sih sebenarnya syirik terkecil itu, syirik asghar itu apa, wahai Rasul? Rasulullah menjelaskan tentang masalah syirik asghar. Ar-riya'u, syirik asghar itu adalah riya. Beramal tapi agar dilihat oleh manusia, beribadah, berzikir, bersolawat, baca Al-Quran tapi ingin didengarkan orang dan mendapatkan sanjungan dari manusia. Yaqulullahu Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamati idza jazal ibadah bi'amalihi. Besok di hari kiamat, di saat Allah memberikan balasan pahala kepada para hamba-hambanya, idhabu ilal ladina kuntum tura'un. Orang-orang yang riya juga minta imbalan pahala kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban Allah? Allah mengatakan kepada orang-orang yang ibadahnya itu riya, idhabu, pergilah kalian ilal ladina kuntum tura'un, terhadap atau kepada orang-orang yang dulu kamu ingin didengarkan salatmu, ingin didengarkan bacaan Qur'anmu, ingin didengarkan zikirmu kepada mereka. Silahkan kamu minta pahala kepada mereka, mintalah imbalan pahala kepada mereka. Jadi idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Dulu kamu di dunia dan kamu ibadah tidak hanya ikhlas kepada Allah, di samping kamu berharap pahala kepadaku, kamu juga ingin didengar ibadah oleh orang lain, kamu juga ingin dilihat oleh orang lain, kamu puncaknya ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang yang kamu sengaja menunjukkan amalan ibadahmu di dunia, dulu di dunia. Kemudian Allah jelaskan, fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Bisakah mereka memberikan imbalan pahala kepada kalian? Hal tajiduna indahumul jazaa. Lihat mereka, mampukah mereka memberikan imbalan pahala kepada kamu? Yang dulu kamu menginginkan mendapat sanjungan dari mereka, yang dulu kamu menginginkan amalan ibadahmu dilihat dan didengar oleh mereka, sekarang minta pahala, minta amal, imbalan pahala dari mereka. Jangan minta imbalan pahala dari, karena kamu telah menyekutukan aku. Itu namanya ya. Maka kita perlu berhati-hati. Ini syirik asghar. Wa amal hakikatul riya'i fa ya iradatul ibadati bi ta'atil ma'budi azza wa jalla. Sedangkan hakikat atau definisi riya itu sendiri adalah ibadah bermaksud mentaati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi lil khusuli ala itu. Jadi di samping dia itu mengharapkan ibadahnya kepada Allah itu menunjukkan ketaatan kepadanya, tapi di antara itu dia itu menginginkan dalam hatinya itu, dalam hati kecilnya itu ingin mendapatkan sanjungan dari manusia yang melihat dan yang mendengarkan, yaitu hakikatnya riya yang intinya riya itu adalah sebuah kemunafikan dan kemusyrikan. Padahal kadang-kadang kita itu tidak terasa kita itu
beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menginginkan sesuatu yang lain. Satu misalnya kita tahajud, tapi tahajud kita itu tidak hanya lillahi ta'ala, tidak. Di samping tahajud berharap pahala dari Allah, tapi menginginkan kesembuhan, menginginkan rezeki yang berlimpah, menginginkan kedudukan, jabatan, derajat dan pangkat. Ya, kayak gini kita harus hati-hati ya. Mestinya ya kita itu tahajud ikhlasnya karena Allah. Setelah tahajud kita berdoa mohon kepada Allah, boleh tahajud kita jadikan wasilah. Kita tawasul dengan tahajud kita boleh. Tapi kalau sudah melaksanakan sholat kemudian niatan kita itu ganda, harapan kita itu ganda, ini yang jadi masalah sebetulnya. Yang harus kita kaji itu, ini yang harus kita kaji. Sholat duha kita berharap pahala dari Allah, cuman juga berharap agar Allah melimpahkan rezeki yang banyak. Nah, ini yang harus diwaspadai, diperhatikan. Mestinya sholat duha itu kita usahakan ikhlas hanya karena Allah. Setelah sholat duha monggo jenengan berdoa, ya Allah limpahkan rezeki yang berkah untukku, ya Allah monggo. Tapi kalau waktu ibadahnya itu kita terus berusaha dan berjuang mengkhususkan ibadah kita hanya kepada Allah, lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah SWT. Kemudian walil riya'i madzahiru min hamayani, sedangkan riya yang tadi definisinya sudah jelas, di samping berharap pahala dari Allah, mengibadahi Allah, juga ingin mendapatkan sanjungan dari para manusia, dari orang-orang yang melihatnya, dari orang-orang yang mendengarkannya. Maka beliau Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menulis buku ini menyimpulkan tentang masalah dia. Yang pertama, ayyazidal abdu fit ta'ati idza mutiha wa asna alaihi fiha. Tanda-tanda orang yang dia, orang munafik dan syirik itu, kata beliau, ibadahnya itu semangat, semakin bertambah dia semakin semangat, semakin. Tapi itu idza mutiha wa asma alaika, kalau dia mendapat sanjungan, mendapatkan pahala bono, kemudian sah bodo-bodo, kemudian ibadah semangat. Wa ayyam minha awiyat rokaha idza duma alaiha aw iba fiha, dan dia ibadahnya akan surut. Bahkan meninggalkan ibadah itu kalau memang ada orang yang mengolok-oloknya. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sisi riya itu seperti itu. Jadi kita itu kalau berangkat ke masjid niat ngaji, kalau kita ngaji, kita jamaah, kita tahajud dan lain sebagainya, itu semangat kalau karena ada sanjungan dari orang lain, yaitu namanya riya. Dan kita surut dalam ibadah kita, bahkan meninggalkan bentuk ibadah itu, entah ngaji, entah jamaah, entah sedekah, entah infak, entah puasa, entah apapun ya. Nek dilono kepingin wayuh dasarnya poso wae, karena begitu akhirnya dia nggak mau puasa. Sunan kemis kepingin wayuh kan, dilono karo kancane gitu mungkin. Kemudian dia nggak mau puasa. Au yasrokaha idza dumma alaiha au iba fiha. Sholat begitu, sholat kata entos mengenai. Nah, padahal dia itu sudah setelah mendengarkan bilang sholat kata bilang konek sudah sampai kayak orang kaku, namanya begitu. Terus dia itu nggak mau jamaah, nggak mau ke masjid.
Ya, yang kayak gini ini termasuk dia Abu Bakar Qadir Al-Jazairi mengurutkan urutan yang pertama. Riya yang pertama menurut beliau adalah ibadahnya itu lebih semangat kalau ada sanjungan, menurun jika ada penghinaan dari orang lain. Ini kita harus hati-hati. Jadi kalau kita sudah ikhlas karena Allah, insya Allah biarpun disanjung kita pun tetap stabil, meningkat pun bukan karena sanjungan. Kalau ada penghinaan diolok-olok sesama, kita pun tidak akan surut ibadah kita. Kalau sampai kita surut karena ada orang yang mengolok-olok, atau mungkin waktu ngaji gini ustaznya membacakan sebuah ayat, sebuah hadis terus tersinggung berat, kemudian nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau jamaah, itu termasuk. Jadi kalau sudah niat ngaji, tadi ngomong ngalor ngidul, yang penting ada dasar Quran Sunnah, ya udah, saya tidak akan surut ibadah saya karena. Kadang-kadang ustaznya harus nanti tapi kadang-kadang tersinggung akhirnya karena masuk goro-goro ustaznya itu. Itu salah satu di antara riya yang harus kita waspadai, sebab riya itu hakikatnya adalah sebuah kemunafikan dan kemusyrikan. Yang kedua, ayat satu fil ibadati idza kana ma'anas. Semangatnya ibadah itu luar biasa, tapi nek bareng-bareng karo kancane. Banyak kesalahan idza kana wahdah, dan dia itu manus di saat ibadah itu sendirian. Saya melihat menjelang ujian itu, anak-anak kelas 3 SMP, kelas 3 SMA diajak bareng-bareng istighosah, diajak tahajud jamaah, semangatnya luar biasa. Ada itu salah. Artinya guru itu cuma hanya mempraktekkan, menunjukkan tahajud yang benar, kemudian mereka dipersilakan tahajud di rumah masing-masing. Kalau tahajudnya ini semangat, kalau hanya dengan manusia, bersama-sama manusia, itu dia. Dan dia malas kalau sendirian. Ramadan semua, tapi habis Ramadan gak pernah tahajud, gak pernah sholat. Bukti mana Rasul pernah menjelaskan tentang seperti itu. Saya baca dalam Bulughul Maram, kamu jangan seperti A, jangan seperti si A. Si A itu ngomong tahajud, tapi itu lupa dengan tahajud. Ramadan ngomong tahajud 30 hari, 1 bulan penuh terawih di masjid, tapi besar salah alasan. Kayak ini termasuk dia urutkan syirik. Yang kedua, dia yang ujung-ujungnya munafik dan kemusyrikan. Ini Rasul sangat dan amat mengkhawatirkan kalau ada umatnya itu bersemangat dalam ibadah, cuma semangatnya jika melaksanakannya bareng-bareng. Padahal tuntunannya tidak bareng-bareng. Kalau jamaah memang harus namanya jamaah ya. Tapi kalau namanya tahajud itu contoh bareng-bareng hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan kan nggak bareng-bareng. Ya dilaksanakan sendiri-sendiri. Tapi kalau sendiri-sendiri malas itu termasuk. Ya, ini yang Rasul sangat dan amat mengkhawatirkan, jangan-jangan umatnya ini tidak tahu kalau itu termasuk kemunafikan dan kemusyrikan atau ya. Maka Rasul sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, lanjutnya ini Abu Bakar Qadir Al-Jazairi menjelaskan ayyata sadaqah bis sadaqati laula man yarahu minan nasi lima tasaddaqah biha. Dia itu melepaskan uang untuk bersedekah atau apapun yang disedekahkan kepada orang lain. Kata dia, laula man yarahu minan nasi. Dia itu sedekah kepingin didelok karo manusia. Ya, ini ada namanya sedekah yang kadang-kadang wonge kelawung-kelawung terus kepingin ngedukno diri di shooting didelok wong akeh itu termasuk.
Menurut beliau Abu Bakar Jabir Az-Zaidi menyimpulkan dari ayat dan hadis di atas tadi, termasuk hadis suci, ingin bersedekah dan ingin sekali sedekahnya itu dilihat oleh manusia. Kalau sudah disusting, ditayangan di televisi dan banyak orang yang melihat. Ya, yang kayak gitu itu Rasulullah sangat dan amat mengkhawatirkan kalau umatnya itu mau bersedekah jika dilihat oleh manusia. Kalau masih meru ya manusia. Yang keempat, ayatul ma yakulu minal haqqi wal khair aw ya'mala ma ya'maluhu minat ta'ati wal ma'rufi wa huwa la yuridullaha biha wahdah. Yang keempat, yaitu mengucapkan suatu ucapan yang hak dan kebagusan. Mungkin dakwah, mungkin ceramah, mungkin khutbah, mungkin ngaji, mungkin baca buku seperti yang kita amalkan detik ini. Au ya'mala ma ya'malu minat ta'at, atau mengamalkan amalan-amalan ketaatan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala wal ma'ruf, dan amalan kebaikan. Wa huwa la yuridullaha biha wahdah. Dia tidak hanya menginginkan ridho Allah saja tidak. Wa inna ma yuridu ghairuh, akan tetapi dia menginginkan yang lain. Seperti tadi ya, sedekah ikhlas karena Allah, tapi juga menginginkan rezekinya berlipat ganda. Ya, jadi mestinya ya wilayah kita itu sedekah ya sudah sedekah. Sedangkan nanti Allah memberikan dengan berlipat ganda itu memang wilayah Allah ya. Allah nanti berikan. Kalau Allah jadinya seperti itu, kalau kita sedekah langsung mengharapkan seperti itu, lah ini kita khawatir sedekah kita itu tidak hanya karena Allah, tapi juga karena yang lain. Mestinya setelah sedekah kita boleh berdoa, ya Allah. Dan ini memang ada tuntunannya, ada contoh. Ya. Kalau tawasul dengan amal baiknya ini kan boleh, tapi kalau sedang beramal kemudian ada niatan ganda, ini yang kita masih butuh dalil itu. Saya sementara belum tahu dalilnya. Kecuali dalam silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, yang itu memang harusnya jelas sekali. Tapi kalau di saat melaksanakan ibadah seperti sedekah, kemudian apalagi kalau sampai kita itu sedekahkan seluruh harta kita, sementara kita punya ahli waris, ya ini masalah yang baru. Mestinya kita berinfak, kita bersedekah, menginfakkan harta kita itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Hadisnya kan begitu. Kemudian berkeyakinan kita semakin banyak infak, semakin banyak rezeki kita. Di saat kita mengamalkan itu, tapi niatan kita ganda. Ini di saat kita beribadah itu, ya kita yakin memang Allah janji seperti itu. Tapi di saat kita sedekah itu ikhlas karena Allah. Setelah itu berdoa, sedekah kita jadikan tawasul, monggo kita jadikan wasilah, itu boleh jalan Islam. Termasuk di saya. Allah yuridullah mutlaqan, atau ibadahnya itu tidak mutlak hanya kepada Allah. Wa inna ma yuridun nasa, atau hanya berharap kepada manusia atau kepada jabatan saja. Ini tidak boleh. Satu misal, saya menjalankan lurah, terus saya itu sedekah saya ini, saya pemberian saya kepada masyarakat ini tidak karena Allah, tapi agar dia nanti waktu pilihan mencoblos saya. Ini juga termasuk syirik. Tidak boleh, karena sedekah bentuk pemberian ini sebuah ibadah. Maka ini kita harus berusaha berniat ikhlas hanya karena Allah.
Kalau menduakan, di samping berharap pahala dari Allah, juga berharap nanti waktu pilihan ini agar mencoblos saya. Ini tidak boleh. Apalagi sedekah ini benar-benar tidak ada niatan kepada Allah pada sedekah ibadah, tapi diniatkan nanti kamu milik saya. Terang-terangan seperti itu. Ini beliau Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya diurutkan dia yang keempat. Ini kayaknya yang merajalela di kita ya. Di kita. Terus kalau kita menerima bagaimana hukumnya kira-kira? Ya ini yang harus kita waspadai itu. Padahal di masyarakat yang demokrasi seperti ini kayaknya setiap orang masih ada keinginan mencalonkan Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Mandor yang ada model pilihan. Itu namanya suap menyuap kayak gitu. Padahal Allah telah tegas dan jelas mengutus Muhammad Rasulullah bersabda, Rasulullah berkasih benar. Orang yang menyuapkan yang disuap masuk neraka. Ini sebetulnya saya tidak niat beliau dia ngasihkan itu nggak ngomong apa-apa. Ya. Besok pilihan malam ini saya bagi-bagi uang. Saya meniatkan ganda salah, apalagi hanya satu, agar kamu memilih saya tidak berharap wajah Allah, tapi berharap kamu agar memilih saya dengan asal. Ini juga pelanggaran dan yang keempat. Beliau jelaskan sekali seperti tadi, ayakula ayakuluhu minal haqqi wal khairi aw ya'mala ma ya'maluhu minal ta'ati wal khairi wa huwa la yuridullaha bi'awahdah. Tidak hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, wa innama yuridu khairu, tapi juga bermaksud menginginkan yang lain. Dalam arti ini kondisi 12. Jadi menggandakan itu juga termasuk beliau katakan riya, yang intinya adalah memunafikan dan kemusyrikan. Allah yuridullah mutlak tidak ada niatan karena Allah. Ya, memberikan kok 50.000 atau 100.000. Dari dalam wong ini orang pengaruh mungkin 500.000, pengaruh lebih gede lagi 5 juta. Kok rotok kita ustadz ditambah lagi 50 juta. Umpamanya seperti itu. Niat Allah dan enggak. Allah yuridullah mutlak tidak ada niatan karena Allah. Wa innama yuridun nasa faqat, hanya menginginkan manusia itu menyanjungku atau memilih aku sebab besok pagi saya melaksanakan coblos saya, biar nyoblos saya, biar pilih saya. Dan masyarakat yang ini nunggu dakwah jenengan dulu. Iya. Kalau jenengan nggak mendakwai mereka, jangan-jangan jenengan termasuk orang yang berdosa. Jangan-jangan. Karena nadro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka wajiblah memberantasnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Dengan tangan yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu ya berlisan. Dengan tangan dia tidak jadi polisi, tidak jadi penguasa. Kemudian hanya dengan khutbah, dengan ceramah, ketemu pelupuk-pelupuk kita ngomong. Ya, tak mampu nih hanya jualkan hanya 4 mata mungkin pas waktu mencoblos di Indonesia itu sampai lah. Kejadian itu dulu sama ngomong. Lah dulu dia ukurannya ya apa? Yang dari apa nggak mampu diriku nanti kali orang kayak somanan yang tongkongan itu dulu namanya. Tapi setelah kisahkan itu bisa maju, bisa kerja, bisa ngojek, masih bisa mencari yang lain, jangan diterima. Itu bisa diterima bagi orang yang terpaksa saja. Kalau nggak terima uang itu, nggak makan uang itu, dia akan mati kelaparan. Itu yang boleh. Makanya begitu ya. Mengapa? Karena kalau kamu menerima uang itu berarti kamu
melanggar ayat Allah. Loh, ayat yang mana? Wong ini sodako. Saya kan nggak ngerti niat dia. So, dia itu sedekah kepada saya. Jadi tadi sudah ada ini. Ada di pas. Keinginannya mau dididik setengah mati. Jadi besar pilihan. Itu kan nampak sekali kan. Kalau kita terima gimana? Kita diperintahkan oleh Allah itu hanya wata'awanu ala birri wa taqwa, ini perintah Allah. Tapi wala ta'awanu ala ismi wal udwan, jangan tolong menolong kelancaran suap menyuap itu tadi ya. Ini dilarang oleh Allah. Allah langsung yang larang. Wala ta'awanu ala ismi. Maka seperti kita ini terus berusaha dan berjuang bisa sendiri kita menjauhi hal yang seperti itu, karena itu jelas merupakan ria. Kita juga berusaha berjuang keluarga kita jangan sampai tersangkut itu ya, kalau bisa masyarakat secara luas. Insya Allah kalau jawaban berani nyampe kepada masyarakat ya, insya Allah penguasa kita tidak seperti ini. Sekarang yang banyak jadi penguasa malah gajinya sampai produk di dekat ini dikorupsi gitu saja. Ngeri kan? Mengapa? Saya sudah boleh kemarin pas di sana punya teman. Teman itu kalau saya ngaji di kelas sekali kan sering dia hadir di Sengkali. Kemudian dia punya teman beberapa hari gak ikut ngaji, dia izin mendampingi temannya kampanye. Kemudian setelah dia tidak jadi, dia cerita sama saya mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati. Yang kalah itu tadi habis 25 miliar. Coba, terus mau jadi penguasa kira-kira gimana kira-kira? Jadi jangan-jangan kita yang terima itu termasuk, ya itu tadi ta'awanu ala birri wa taqwa dikesampingkan. Tapi yang Allah larang wala ta'awanu alal ismi wal udwan malah jalan terus. Ya. Otomatis kalau kita menerima itu juga menyuburkan koruptor baru kan. Ya. Di samping di sini jelas sekali. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum yura'un. Kemudian yang sangat dan amat Rasul khawatirkan ya zaman akhir ini benar-benar terjadi. Padahal zaman Rasul ini kan namanya jabatan itu kan nggak boleh kan kita itu minta. Tapi kalau terpilih, ya, ditunjuk, dipercaya, diberi amanah, kita tidak boleh menolak. Terus pertanyaannya di negara demokrasi ini apa bisa tanpa adanya mencalonkan diri? Ya itu. Kalau saya insya Allah aman dia nggak akan mencalonkan diri sebab SD saja nggak pernah, nggak ada ijazahnya. Tinggal laku saya ini mencalonkan diri, alhamdulillah aman saya. Tapi kalau saya ini disuap yang uang mungkin ngasih 1.000, 100.000 mungkin saya bisa merem. Yang khawatir kalau sudah mulai jangan-jangan mata saya ini melotot, ini bahaya. Maka doa mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, tidak sampai membantu para koruptor baru yang jelas di sini dibahas itu termasuk dia yang ujung-ujungnya sebuah kemunafikan dan kemusyrikan. Jadi jangan sampai menginvest kepada ormas Islam. Kadang-kadang ormas Islam ini sibuk juga mencalonkan diri sampai suap sana suap sini. Subhanallah, ini ormas Islam sudah terjadi seperti itu. Jangan ya, orang yang tidak ormas Islam saja kita harus berhati-hati sebab Rasul sangat mengkhawatirkan tentang masalah itu. Mungkin demikian kajian malam ini dan mungkin ada yang perlu dibahas sebelum kita akhiri tentang masalah riya tadi. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang masalah ujub wal huruf. Ini bab berikutnya. Ya insyaallah sudah selesai malam ini dan ini insyaallah bukan jadwal saya ini. Masalah suap menyuap. Iya. Saya kan kerja di satu bawa barang lewat timbangan Iya. kopi itu.
barang. Kalau kita itu nggak beri, ya tetap disuruh beri. Gimana itu? Tetap disuruh beri 20.000. Harus beri 20.000. Ya, itu termasuk sebab itu sebetulnya korban yang sudah sekian puluh tahun termasuk imbas dari sebab penyebab yang dulu. Akhirnya sampai seperti jadi timbangan ini ditaati nenek kawan jelas ini melanggar lokasinya, timbangan ini melebihi. Jadi memang harus betul-betul ditilang karena ini nanti dalamnya karena gampang rusak. Sekarang enggak. Ya, justru itu dijadikan sarang bajingan malah di situ itu kenyataannya. Jadi justru malah bayarnya dikempor sengaja, tapi bayaran mengaku gitu kan asal akhirnya itu. Pokoknya kalau sudah bayar ya lolos itu loh. Jadi justru kapan diadakan seperti itu bukan untuk apa ya, menegakkan sebuah keadilan ya jalannya cawet, mobilnya gak aman ambrol, makanya begitu. Tapi malah dijadikan sarang seperti itu ya. Jadi kita itu makanya ya seperti itu. Maka tadi pertanyaan seperti apa? Ya itulah termasuk korban. Ya, korban. Akhirnya ini sudah dalam lewat. Jadi itu kan soal mana akhirnya ya? Iya kan? Akhirnya kan? Nah ya, diminta dipaksa. Iya. Ini menghindari kalau memang berarti jangan merampok kepada saya. Ini begitu. Jadi sama merampok kan? Intinya saya ini tidak harus bayar kalau disuruh. Nah, ya. Kalau memang melanggar salah, ya tilang kan sidang. Nah, nggak melanggar, terus diminta. Ya. Ini rampok kan? Ini karena dulu di saat dia itu sekolahnya, ya, tes masuknya untuk menjadi itu karena dia mengeluarkan uang, maka akhirnya ya itu kan. Lah 25 miliar. Sekarang hanya 5 tahun. 1 tahun 5 miliar kira-kira apa tuh kira-kira? Gajinya berapa sih? Loh, ini yang nggak jadi, katanya yang jadi malah luar biasa, lebih banyak lagi habisnya. Yang tidak jadi itu ngasih kepada temennya itu zaman dikira sekali situ, rumahnya Probolinggo, ya, pas waktu pilihan kemarin dia itu ngawal terus temennya yang mencalonkan, dia cerita ternyata habisnya itu 25 miliar. Nah sekarang kalau jadi hanya 5 tahun, terus untuk mengembalikan yang 5 miliar tiap tahun dari mana kira-kira? Yaitu tadi, jangan-jangan diminta dan ditasdir kok dulu orang butuh bayar mana itu saat ini, terserah orang kerjanya gimana kan? Bisa jadi yang seperti itu sumbernya ya dari ini tadi. Jadi bersedekah bukan hanya karena Allah, tapi sedekahnya di samping niat ikhlas karena Allah, berharap pahala dari Allah, ingin wajah Allah, juga berharap nanti kamu waktu pilihan mau mencoblos saya. Walaupun nggak ngomong misalnya agak dalam hati. Sebab mencalonkan kiai Pak Ibu ikuti gitu ya. Jadi akhirnya ngomong menususkan, ini doa. Seperti begini gitu ya. Terus yang golongan abangan juga ngerti agama gak pakai kiai. Itu terang-terangan penebusan beliau tak ini. Memang niatnya hanya itu pun juga termasuk ria, juga termasuk sebuah kesalahan, sebuah kemusyrikan dan kemunafikan. Terus yang dikira itu korban kan kita itu. Nah ini kalau tadi saya kan masuk yang kayak gini ini nunggu dakwah panjenengan. Bagaimana panjenengan mendakwai mereka yang sudah seperti ini? Ini jangan-jangan kalau kita nggak ambil bagian untuk mendapatkan riak seperti ini, kita jangan-jangan termasuk orang yang berdosa. Ini, ampun, tetap. Ini kan sudah habis semua. Masih berapa menit? 2 menit. 3 menit. Ini. Kalau ujian baca Rasul pakai jasa pengawal untuk memikirkan sama lain. Iya. Sama. Iya. Padahal itu kan tidak harus dari jauh selesai Allahu Akbar itu sudah cukup. Kok sampai kita memikirkan lain lewat rasa sama saja kan?
Artinya nyiumnya hajar aswad tapi juga merugikan orang lain. Polisi ini ya sampel itu kok kayak aturan kayak gitu gimana? Ya tidak boleh. Maksudnya tidak yang meningkat tadi itu minta upah. Lah iya. Joki. Iya. Ya mahal hajar aswad kan. Ya kita coba ya zaman Rasul apakah ada seperti itu? Kan tidak ada. Kemudian yang sudah dijelaskan oleh sekian ulama, kalau bisa mencium. Kalau tidak bisa cukup dengan isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Asal cukup hanya itu dong, selesai. Itu kalau bisa, kalau enggak. Kok sampai kita dusur sampai mendolimi diri sendiri itu sudah bentuk pelanggaran. Apalagi mendolimi orang lain sampai piak-piak itu tadi ya. Jangan. Kita itu jangan. Saya itu melihat keadaan begitu, kalau keinginan mencium langsung, iya ingin saya sebetulnya ya. Tapi karena itu, kalau saya ikut ke sana, berarti juga menyulitkan laskar. Apalagi laskar sudah dipesan di nomor yang itu rombonganku, ya kasih jalan kemana. Saya melihat ada orang yang sudah cedek dusul itu pukul sama jeplos sampai dia itu jatuh, pelindung, mati bukan saya nggak tahu. Terus kemudian yang lain ditopor duit, dipiakannya enggak kira-kira. Nah ini apalagi yang sudah punya kesempatan ngambung hajar aswad itu tidak hanya hidung dan mulutnya yang mencium, tapi kuda jauh juga punya niatan berkah. Coba sorbannya, bajunya juga seperti itu dengan keyakinan kalau baju yang ditempelkan ke hajar aswad akan mendapatkan berkahnya. Coba ini kan lebih bahaya lagi kan. Jadi pulang kita mendapatkan haji yang mabrur, tapi malah mabur sampai macet ya. Ini bahaya sekali. Memang tingkat kebiasaan kalau kita itu ke sana ya, kita lihat selama di Madinah itu lihat kopiah yang tetap sujud sudah seperti itu. Kalau sudah dekat dengan makam Rasul perbuatannya seperti itu, tidak hanya fitnah, di sana kemusikan juga lengkap. Iya, hajar aswad juga seperti itu. Nanti di sofa dan marwah juga, masya Allah namanya. Iya. Saya mendengarkan pengajian di Indonesia. Iya. Karena seorang istri mencium tangan suaminya, seperti mencium hajar aswad, sama dengan mencium hajar aswad. Iya. Betul apa? Saya belum tahu. Belum tahu saya hadis apa Quran saya belum tahu. Iya, sebenarnya dengan tanya yang ngomong di TV. Mungkin beliau punya dalil di situ, tapi saya kan belum ngomong berarti belum apa? Bukan jawaban. Iya, belum. Sampai bukan jawaban. Ya karena saya belum jawabannya, saya belum tahu. Iya. Iya. Kalau saya dulu tanya sama yang ini mereka nggak mungkin. Iya. Ya, jawabannya itu saya tidak tahu. Iya. Cukup. Iya. Kok? Karena saya itu dulu tanya sama yang TV. Harapan saya kalau dengan nanya ke sana tahu, berarti saya dapat ilmu dari jenengan generasi Iya. Iya. Dia Jakarta kok. Iya. Jadi itu tadi yang saya maksudkan seperti itu. Jadi saya tidak tahu. Kalau jenengan nanya yang ngomong kan mungkin punya dasar. Kalau punya dasar itu berarti saya nanti punya ilmu dari jenengan. Gitu. Jadi mungkin yang ngomong tahu dasarnya. Kalau saya belum tahu, sama juga dari Quran, dari hadis belum tahu. Iya, belum tahu jawabannya, belum tahu. Sama juga dari hadisnya belum tahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.